Hai, thank you baik sudah mengklik video ini. Welcome back to J. Baru-baru ini media diramaikan dengan berita kematian model cantik asal Hong Kong yang dihabisi keluarga mantan suaminya. Lagi-lagi motif atau pemicu perbuatan sadis ini adalah uang atau harta. Bahaya banget ya kalau sudah berurusan sama yang satu ini. Nah, model cantik ini ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan setelah dilaporkan menghilang pada 22 Februari 2023. Langsung aja cus ke kronologi selengkapnya. Abby Choi Tin Fung atau biasa dikenal dengan Abby Choi lahir pada 11 Juli 1994 di Hong Kong. Abby lulus di universitas ternama di sana dan ayahnya merupakan pemilik perusahaan konstruksi bangunan di Cina. Pada bulan Februari tahun ini, Abby baru saja masuk di cover majalah Elle Official Monaco dengan headline salah satu influencer yang paling dicari di industri ini. Selain itu, Abby juga pernah masuk di majalah Vogue, Elle, dan Harper's Bazaar. Wanita berusia 28 tahun ini merupakan model ternama sekaligus sosialita. Abby yang datang dari keluarga kaya yang memiliki bisnis di Cina tercatat memiliki kekayaan berjumlah 100 juta Hong Kong dolar. Selain itu, Abby juga merupakan teman dekat dari Mo Ka Fang yang merupakan istri seorang penyanyi serta aktor ternama Hong Kong, Aaron Kwok. Kedua sahabat ini sering menghadiri beberapa fashion event, social gathering, dan ini adalah foto kebersamaan Abby dan Mo Ka pada saat ulang tahun Abby di tahun 2022. Sebagai fashion icon, Abby memiliki 110.000 followers di Instagram. Dia juga secara reguler menghadiri beberapa fashion event seperti Paris Fashion Week. Pada usia 18 tahun, Abby menikah dengan suami pertamanya bernama Alex Kwong. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi 2 orang anak yang saat ini berusia 10 dan 8 tahun. Alex bisa didefinisikan sebagai pria malas, dia tidak punya pekerjaan. Meskipun begitu, Abby tetap mempertahankan Alex dan menerima pria ini apa adanya. Saking baiknya si Abby ini ya, bukan hanya mensupport kehidupan suaminya, Abby bahkan mensupport keluarga Alex. Diketahui ayah mertua Abby yang berusia 65 tahun bernama Kwong Kau, kita sebut aja Pak Kau ya, merupakan pensiunan polisi dan pernah menerima penghargaan layanan jangka panjang dari kepolisian Hong Kong. Pada tahun 2001, dia dipromosikan menjadi kepala polisi dan pada tahun 2005, dia diangkat menjadi kepala Departemen Investigasi di Distrik Polisi Wong Tai Sin. Tapi akhirnya dipecat karena dituduh melakukan pemerkosaan. Sedangkan ibu mertuanya yang berusia 63 tahun bernama Jenny Lee pernah mengalami kebangkrutan pada tahun 2016. Pada tahun 2015, Alex menjadi incaran polisi karena terlibat dalam penipuan investigasi emas yang merugikan sekitar 4 orang dengan jumlah kerugian mencapai 5 juta Hong Kong dolar. Jadi para korban menggunakan semua tabungannya untuk membeli emas melalui Alex. Tapi kemudian setelah Alex mendapatkan emas itu, dia langsung kabur membawa lari emasnya. Sedangkan abangnya Alex yang bernama Anthony, walaupun dia tidak memiliki catatan kriminal, dia pernah menghadapi hutang yang cukup besar pada tahun 2019 dan dituntut oleh bank. Rupanya sejak Alex terseret kasus penipuan, hubungan rumah tangganya dengan Abby mulai renggang hingga akhirnya mereka berpisah. Status perpisahan mereka ini hanya berpisah saja ya, alias belum resmi bercerai secara hukum. Nah, pada tahun 2016, Abby menikah lagi dengan pria yang bisa dibilang cukup bertolak belakang dengan mantan suaminya, si Alex. Suami kedua ini bernama Chris Tam. Chris merupakan seorang pengusaha dan founder dari restoran ternama di Hong Kong yaitu Tam Jai Hunan Mixian. Ya. Maaf ya kalau salah penyebutan. Dari pernikahan keduanya, pasangan ini dikaruniai 2 orang anak. Jadi Abby ini total memiliki 4 orang anak. 2 orang anak dari pernikahan pertama dan 2 lagi di pernikahannya bersama Chris ini. Nah, menurut Chris, hubungan Abby dan mertuanya sangatlah dekat. Ayahnya bahkan memperlakukan Abby sudah seperti anak kandungnya sendiri. Dia bahkan sering mengajak ibu mertuanya dinner dan sering mengiriminya kado saat hari ibu dan di hari ulang tahun ibu mertuanya. Saking baiknya si Abby ini ya, meskipun dia sudah bercerai dengan mantan suaminya si Alex, dia masih mensupport mantan suaminya bahkan ke mantan mertuanya. Dia juga membelikan apartemen mewah di Kadori Hill yang terbilang kawasan elit di Hong Kong. Dan asal kalian tahu ya, apartemen yang dibelikan Abby untuk mantan mertuanya ini beratasnamakan Pak
Kau sendiri. Selain mensupport mantan suami dan mertuanya, Abby juga mempekerjakan mantan kakak iparnya si Anthony sebagai sopir pribadinya. Jujur ya, ini cuman personal opinion aku aja. Aku nggak tahu apakah Abby ini beneran sebaik dan sepolos itu sampai-sampai masih mensupport keluarga mantan suaminya, atau Abby yang belum bisa move on. Atau sesulit itukah keluarga mantan suaminya sampai-sampai Abby ibah dan harus turun tangan untuk membantu mereka secara finansial? Karena lumrahnya harusnya laki-laki dong yang jadi provider ya. Ini malah sebaliknya. Dan semua yang Abby lakukan ini apa suaminya saat ini tahu? Dan kalau misalkan tahu, apa suaminya nggak cemburu? Kalau misalkan suaminya tahu dan nggak mempermasalahkan, hebat sih si Chris ini. Tapi tetap aja ya, menurutku agak janggal sih. Again, ini hanya personal opinion aja. Coba menurut kalian gimana? Tapi terlepas dari itu semua, dengan melihat apa yang Abby lakukan, kelihatan banget dia adalah seseorang yang generous banget ya. Nah, baru-baru ini terjadilah drama yang berawal di mana Abby mendatangi apartemen di Cadbury Hill untuk menemui mantan mertuanya. Tujuannya ke sana untuk bilang kalau dia mau menjual apartemen yang mereka huni saat ini. Abby juga bilang kalau sudah terjual, dia akan membelikan lagi apartemen baru untuk mereka tempati. Tapi rupanya Pak Kau tidak terima dengan keputusan ini. Menurutnya, masa kamu udah beliin apartemen ini untuk kita dan sekarang kamu mau jual lagi? Meski Pak Kau bersikeras mempertahankan apartemen itu, tetap saja Abby berhak menjualnya karena Abby mampu membuktikan bahwa dialah orang yang membeli apartemen ini. Saking marahnya si bapak Kau ini, sampai-sampai dia melontarkan kata-kata ancaman ke Abby yang mengatakan, kalau kamu menjual apartemen tanpa menyediakan tempat untuk kami, aku akan menghabisimu. Rupanya Pak Kau mengetahui bahwa Abby dan Alex belum secara resmi bercerai. Jadi mungkin mereka ini bercerai atas kemauan kedua belah pihak. Jadi belum resmi secara hukum. Dari sinilah Pak Kau berpikir kalau nih misalkan Abby meninggal dunia, maka harta kekayaan peninggalan Abby yang sekitar 100 juta Hong Kong dollar itu akan jatuh di tangan Alex dan kedua cucunya. Rupanya itu bukan hanya angan-angan kaleng semata, karena pada bulan Januari tahun ini Pak Kau menyewa sebuah rumah di daerah Lung Mei, distrik Taipo, yang kebetulan lokasinya agak sepi dan rumah ini nggak full furnished. Jadi di dalamnya hanya ada sofa dan beberapa barang saja. Untuk apa rumah ini? Mari kita lanjut. Pada 22 Februari, Abby dilaporkan menghilang oleh keluarganya karena menurut penjelasan mereka bahwa sejak 21 Februari, Abby menghilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Dimulailah pencarian polisi. Seperti biasa, polisi menginterogasi orang-orang terdekat Abby termasuk Anthony, mantan kakak ipar yang sekaligus sopir pribadi Abby. Menurut Anthony, pada tanggal 21 Februari 2023, Abby janjian dengannya untuk menjemput salah satu anak perempuannya. Tapi di tengah perjalanan, Abby minta stop, keluar dari mobil dan berjalan entah kemana. Dia bingung soalnya Amy nggak balik-balik. Hingga malam hari, handphone Abby nggak bisa dihubungi sama sekali. Polisi juga menginterogasi keluarga mantan suaminya. Tapi entah kenapa di sini polisi merasa agak curiga dengan penjelasan keluarga Alex. Berdasarkan kecurigaan polisi ini, dilacaklah handphone Anthony dan menemukan kalau Anthony bukan mengendarai mobilnya ke sekolah, melainkan ke rumah sewaan ayahnya di Lung Mei. Akhirnya, pada tanggal 24 Februari, polisi mendatangi rumah yang ternyata diketahui disewa atas nama selingkuhan Pak Kau. Setibanya di rumah itu, polisi langsung merasa aneh melihat kondisi rumah yang secara kasar belum siap huni kalau melihat dari perabotan yang ada di sana. Gak panjang lebar lagi, polisi langsung melakukan penggeledahan, periksa-periksa setiap ruangan, hingga akhirnya salah satu polisi coba membuka kulkas yang ada di dapur. Dan betapa kagetnya, mereka menemukan potongan kaki manusia di dalamnya. Saat itu, polisi belum bisa secara gamblang mengidentifikasi ini potongan kaki siapa. Tapi sepertinya polisi lumayan yakin kemungkinan besar ini milik dari Abby. Selain kulkas, polisi juga melihat dua panci yang berisi seperti sup. Dan alangkah mengejutkan, di dalam panci berisi sup itu terlihat seperti ada sebuah kepala dan tulang rusuk manusia.
Langsunglah 2 panci sop beserta kulkas berisi sepasang kaki dikirim untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan sop yang polisi amankan itu, diketahuilah bahwa kepala itu benar milik dari Abby Choi dengan kondisi rambut sudah terpisah dari kepala. Di bagian kepala Abby terdapat pukulan benda yang sangat keras hingga menyebabkan tengkorak kepalanya retak. Atas penemuan ini, secara otomatis Pak Kau, Ibu Jenny, dan Anthony langsung ditahan pihak kepolisian. Polisi juga mengamankan 2 pisau, 1 gergaji listrik, dan 1 penggiling daging yang diyakini dipakai untuk menghancurkan tubuh korban. Selain itu, polisi juga menemukan kredit card, kartu identitas, dan tas milik Abby. Keesokan harinya, 25 Februari, polisi berhasil menangkap Alex yang saat itu sedang menunggu speedboat di Tung Chung Waterfront sekitar pukul 1 siang. Tampaknya Alex hendak melarikan diri dari Hong Kong karena di tasnya ditemukan uang cash sebesar 500.000 Hong Kong dolar dan beberapa jam tangan mewah yang bernilai total sekitar 4 juta Hong Kong dolar. Dari sini dugaan kuat polisi motif kejahatan dipicu karena uang dan apartemen mewah. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga Alex ini punya masalah finansial. Saat ini keempat pelaku sudah ditahan polisi dan sedang menunggu jadwal persidangan yang akan dilangsungkan pada bulan Mei. Polisi masih terus melakukan pencarian hingga mengerahkan sejumlah petugas dan bantuan relawan untuk menemukan sisa-sisa tubuh Abby yang kemungkinan dikubur atau dibuang oleh keluarga mantan suaminya. Semoga ada keadilan untuk Abby yang udah baik banget menolong keluarga mantan suaminya. Mulai dari mensupport finansial, dikasih apartemen, serta ngasih pekerjaan untuk mantan kakak iparnya. Sebenarnya aku kasihan banget sama Abby ini. Dengan semua kebaikan yang dia provide untuk keluarga mantan suaminya, malah dapat balasan seperti ini. Tapi yang lebih kasihan lagi anak-anak Abby. Lagi-lagi ya, nggak habis-habis urusan parasit lagi. Tapi semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk seperti ini. Baiklah, sekian dulu video kita untuk kali ini. Thank you guys so much for watching. Klik like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe and see you on the next one. Yo.